Dilansir dari otomotif.okezone.com, MBM merupakan karoseri pelopor bodi bus jenis kapsul. Dengan ciri khas tampilan depan yang membulat dan memiliki moncong, MBM merupakan satu grup dengan karoseri ABC. Meski kabarnya itu adalah pembaruan dari perusahaan tersebut, karoseri MBM berasal dari Magelang, Jawa Tengah, yang mengalami masa kejayaannya pada tahun 1990-an. Saat bodi bus kapsul menjadi tren, PO Mulyo Indah menjadi yang paling banyak menggunakan bodi tersebut garapan MBM. Namun, tren bus kapsul tidak bertahan lama dan digantikan dengan bodi Setra sekitar tahun 1995. Kendati begitu, masih ada bus dengan bodi kapsul yang digunakan pada awal tahun 2000-an untuk bus kelas ekonomi. Dilansir dari traveloka.com, karoseri Nusantara Gemilang adalah perusahaan manufaktur bodi kendaraan komersial yang berpusat di Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2011, Nusantara Gemilang merupakan hasil kerja sama antara PO Nusantara dengan Gemilang Coachwork, Malaysia. Produk pertama yang dihasilkan oleh Nusantara Gemilang adalah Skybus, yang mengambil inspirasi dari bus Eropa, khususnya Mercedes-Benz Travego. Skybus berhasil menarik banyak peminat, dan beberapa perusahaan otobus, seperti PO Pahala Kencana, menggunakan bodi Skybus. Selain itu, Nusantara Gemilang juga menciptakan model bus lain, termasuk Maxi Miracle dan Cityliner HDD, yang digunakan dalam layanan Transjakarta. Pada tahun 2019, karoseri Nusantara Gemilang diakuisisi oleh PT Mobil Anak Bangsa dan saat ini beroperasi dengan nama karoseri Anak Bangsa. Meskipun masih muda, Nusantara Gemilang telah menghasilkan berbagai model bus dengan tampilan yang kental dengan nuansa Eropa, serta memperkenalkan teknologi seperti bodi berbahan aluminium dan bahkan menciptakan prototipe bus listrik. Dilansir dari traveloka.com, karoseri bus Trisakti pada awalnya didirikan pada tahun 1983 oleh Bapak Widodo. Dimulai dari sebuah bengkel kecil yang berada di Jalan Raya Magelang, Purworejo KM 10, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Tekad kuat yang dibangun oleh Pak Widodo diharapkan dapat memajukan industri otomotif di tanah air. Ada beragam jenis tipe bodi bus yang telah Trisakti coba produksi. Banyak juga perusahaan otobus yang menggunakannya dan memanfaatkannya. Salah satu jenis varian yang sukses dibuat oleh Trisakti adalah tipe Old Setra. Tipe tersebut banyak dipakai oleh para perusahaan otobus karena dianggap berdesain lebih baik dibanding milik karoseri lain. Varian Old Setra milik Trisakti ini mempunyai jendela di bagian samping bus, dan kacanya dipasang mulai dari depan sampai belakang serta sama rata. Kemudian di bagian aplikasi spoiler pada ekor bus terlihat lebih sporty dan tidak memengaruhi pada aerodinamikanya. Karoseri Trisakti juga menjadi pelopor dalam pembuatan bus double decker. Bus double decker pertama yang bisa kamu temui di tahun 2012 adalah bus wisata milik Kota Solo yang bernama Werkudara. Seiring perkembangan zaman, karoseri Trisakti juga mengikuti kebutuhan pasar yang terus berubah. Banyak perusahaan otobus yang bermitra dengan Trisakti dan mempercayakan akomodasi yang nyaman serta aman bagi penumpang. Untuk menuju lokasi produksi pusat bus Trisakti, kamu bisa mencarinya melalui Google Maps yang berada di Jalan Raya Magelang, Purworejo, KM 10, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Trisakti membuktikan kualitas produknya dan masih tetap eksis sampai saat ini. Apalagi, Trisakti juga mempunyai pangsa pasar secara nasional. Lokasi produksi bus Trisakti mampu menghadirkan kenyamanan bagi mitra bisnis, karyawan, dan ruang luas bagi armada.
Dilansir dari traveloka.com, karoseri New Armada adalah salah satu produsen bodi bus terkemuka di Indonesia yang telah mengukir sejarah panjang sejak berdirinya pada tahun 1974. Didirikan oleh David Herman Jaya di Magelang, Jawa Tengah, New Armada telah berkembang dari sebuah bengkel rumahan menjadi perusahaan besar yang mampu memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Awalnya, David memulai bisnisnya dengan menjual pakaian dan payung di Pasar Rejowinangun, Magelang. Namun, dengan kreativitas dan inovasinya, ia mengubah sebuah pickup Mitsubishi Colt T120 menjadi minibus yang menarik perhatian banyak orang. Melihat peluang ini, David merekrut 30 orang dari Madiun untuk membantu menjalankan bisnis karoserinya. Berkat bantuan pamannya, David yang saat itu masih terlalu muda untuk mendapatkan izin usaha sendiri, akhirnya berhasil mendirikan perusahaan karoseri yang kini dikenal sebagai New Armada. Sejak saat itu, perusahaan ini terus berkembang dan berhasil menjadi salah satu karoseri bus terbesar di Indonesia. Kantor pusat dan pabrik New Armada berlokasi di Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 7, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Pada awalnya, pabrik ini hanya menempati areal seluas 9.000 meter persegi dengan jumlah karyawan sekitar 200 orang. Namun, seiring dengan peningkatan permintaan dan ekspansi bisnis, areal pabrik diperluas menjadi 2 hektar pada tahun 1977 dan mencapai 18 hektar pada tahun 1990. Dengan kapasitas produksi yang terus meningkat, New Armada mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin besar. Dilansir dari traveloka.com, CV Laksana adalah sebuah perusahaan karoseri bus yang berbasis di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu pionir dalam industri karoseri bus di Indonesia. CV Laksana telah memproduksi berbagai jenis bus yang digunakan di seluruh penjuru tanah air dan bahkan diekspor ke beberapa negara di Asia Pasifik. CV Laksana didirikan pada tahun 1967 oleh Yusuf Arman, seorang visioner yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Indonesia. Salah satu karoseri tersohor di Indonesia yaitu Laksana. Karoseri tersebut didirikan oleh Yusuf Arman sejak 1977, di mana awalnya Yusuf hanya fokus pada penjualan kebutuhan otomotif pada 1967 di Jawa Tengah. Pada awalnya, perusahaan ini hanya memiliki fasilitas produksi yang sederhana. Namun, berkat dedikasi dan inovasi, Laksana berhasil berkembang pesat. Saat ini, perusahaan ini dikelola oleh generasi kedua keluarga Arman, yakni Iwan Arman, Stefan Arman, dan Alvin Arman. Kantor pusat CV Laksana terletak di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dengan pengalaman lebih dari 5 dekade, CV Laksana telah menjadi simbol keandalan dan inovasi dalam industri karoseri bus. Inilah kumpulan foto bis buatan karoseri Laksana di tempo dulu. Nah, itulah kisah perjalanan panjang karoseri bis asal Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.